Halo teman-teman super user. Kali ini saya mau bahas tentang install Apache web server di Debian 9. Apache ini salah satu aplikasi web server, sudah ada sejak tahun 95. Di sini saya sudah menyiapkan VPS Debian 9. Untuk instalasi, ketik apt install Apache 2. Enter. Sudah selesai terinstall, kita cek servisnya. Statusnya bagaimana? Ini statusnya aktif, running. Kemudian servisnya enable, artinya pada saat servernya nyala boot, otomatis servisnya juga jalan. Jadi tidak usah dijalankan secara manual. Saya cek IP public dari servernya untuk menguji hasil instalasi. Enter. Udah jalan. Ini halaman default dari Debian. Selanjutnya adalah membuat virtual host. Virtual host itu dalam satu server kita bisa install atau nge-hosting banyak domain atau subdomain. Langkahnya, kita masuk ke direktori Apache dulu. Kita buat file konfigurasinya. Misalnya saya buat host dengan nama linux.ok.conf. Ini harus filenya ekstensinya .conf. Insert. Sini sudah ada file konfigurasi saya siapkan. Jadi ini maksudnya berjalan di port 80 default HTTP. Hostnya nanti pakai server name-nya pakai Linux OK dengan alias tanpa www. Jadi meskipun www atau tanpa www tetap mengarah ke direktori yang sama. Ini tempat penyimpanan file webnya. Ini konfigurasi berhubungan dengan biasanya dengan htaccess. Ini error log. Jadi kalau ada yang bermasalah, cek error lognya. Saya copy, masukkan ke sini. Kita save. Nah, setelah itu diaktifkan virtual hostnya. Saya perlu juga aktifkan modul rewrite yang berguna nanti untuk Apache htaccess. Restart Apache-nya. Kemudian kita cek statusnya. Ini sudah jalan, tapi ada error. Directory dokumen rootnya belum dibuat. Ini kita buat dulu cd/var www mkdir linux.ok. Kemudian kita buat file index untuk ngetes. index.html linux.ok. Nah, harusnya kalau sudah mengaktifkan virtual host, mengakses IP dan mengakses hostname itu, mengakses server name, harusnya sudah berbeda tampilannya karena mengarah ke direktori yang berbeda.
saya lupa, ada yang belum di set karena ini tidak pakai domain. Jadi kita set dulu ini di komputer lokal saya, kita set di file etc host. Di Windows juga ada file ini. Kalau servernya berada di localhost, kita gunakan IP lokal. Tapi karena di VPS kita gunakan IP publiknya. Tadi IP publiknya kita copy, kemudian masukkan nama server name-nya yang digunakan tadi, linux oke, www.linux.ok. Kita save. Untuk mengujinya kita ping linux.ok. Nah, ini sudah mengarah ke IP VPS. Begitu juga kalau pakai www. Oke. Nah, sekarang kita tes lagi di browser. http linux.ok. Nah, ini sudah jalan. Nah, bagaimana dengan menggunakan domain internet yang sudah kita sewa? Di sini saya contohkan sudah ada domain namanya getbox.xyz. Jadi di DNS record kita buat tipenya A, kemudian domain utamanya, lalu kita masukkan IP VPS-nya, IP servernya. Untuk www aliasnya kita pakai tipenya cname. Kita masukkan cname www dan ketikkan ulang lagi nama domainnya. Ini artinya begitu ketik www enter tetap mengarah ke getbox, di mana getbox ini IP-nya adalah ini. Namun jika subdomainnya berada di server yang berbeda, misalnya pakai nama app.getbox.xyz, nah, masukkan IP yang lain, IP VPS dari aplikasi ini. Misalnya 163. Nah, ini akan mengarah ke server yang berbeda dengan domain utama. Nah, sekarang kita kembali ke server etc. Kita mau tambahkan file config untuk getbox. Nah, ini saya ubah dulu menjadi getbox.xyz. Copy vim getbox.xyz.conf, enter, kita paste. Setelah itu aktifkan virtual hostnya dan restart Apache-nya. Nah, jangan lupa buat directory dokumen root. Tadi file konfigurasinya berada di directory getbox.xyz. mkdir getbox.xyz. Buat file index, getbox.xyz. Nah, karena ini pakai domain internet, sudah ada name servernya, DNS-nya, nggak perlu lagi edit file etc host yang tadi, kecuali kita bikin domain main-mainan lah, bohong-bohongan lah, untuk kebutuhan lokal biasanya, untuk development.
Nah, sekarang kita tes apakah berhasil. http getbox.xyz. Nah, sudah tampil. Jadi langkahnya cukup mudah. Tadi cukup install Apache-nya, kita cek service-nya, lalu untuk buat virtual host kita buat file konfigurasinya. Ini tinggal kita kopas saja, tinggal kita ubah nama domain yang ada, buat directory, lalu aktifkan virtual host-nya. Untuk simulasi yang domain ngetes bukan domain internet, itu kita pakai ini, file etc host. Jangan lupa selalu cek status service-nya. Dan statusnya. Sekian untuk install Apache web server di Debian 9. Selamat mencoba. Halo teman-teman super user. Kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara setting time zone atau zona waktu di Debian 9. Zona waktu itu sangat penting karena waktu yang ada nanti di aplikasi, misalnya aplikasi penjualan, itu kan ada tanggal notanya. Itu tanggalnya kan ngambil di settingan yang ada di server. Kemudian misalnya ada diskon pada jam tertentu atau hari tertentu, kalau zona waktunya keliru, akan berjalannya diskon itu juga waktunya akan keliru. Di sini saya sudah memiliki server Debian 9 untuk mengecek zona waktu yang ada. Kita bisa ketikkan perintah time.ctl. Ini time zone-nya masih pakai Amerika, New York, karena memang server ini VPS-nya lokasinya ada di Amerika. Untuk melihat time zone yang tersedia, kita bisa tambahkan parameter atau opsi list time zone. Ini akan menampilkan semua time zone yang ada. Dan tombol spasi untuk ke halaman berikutnya, ini sangat banyak hasilnya. Tekan Q untuk keluar. Misalnya hanya ingin menampilkan zona waktu Asia, kita kombinasi dengan perintah grep untuk menampilkan yang Asia saja. Oke. Sekarang saya mau gunakan time zone Pontianak. Pontianak ini sama WIB juga, waktu Indonesia Barat juga. Kemudian setelah kita melakukan set time zone, kita bisa melihat perubahannya. Sekarang sudah berubah. Asia Pontianak WIB plus 7. Local time-nya sekarang jam 15.51 WIB. Biasanya kalau kurang tepat waktunya, biasanya ditambahkan dengan pakai NTP client dengan install NTP-DET. Ini saya install dulu.
Jadi NTP klien ini akan mensinkronkan jamnya dengan network time protocol server. Jadi ngambil waktunya di server, ini pakainya server asiapool.ntp.org. ntp-det Oke, kita cek lagi pakai det bisa. Oke. Jadi caranya cukup mudah. Cukup kita harus tahu dulu time zone-nya yang kita mau set apa. Tinggal ketikkan perintah timedet ctl set time zone, nama time zone-nya. Kalau mau lihat time zone-nya yang ada, pakai list time zone. Selamat mencoba. Halo teman-teman super user. Kali ini saya mau bahas tentang install FTP server dengan VS FTPD di Debian 9. FTP adalah file transfer protocol, sebuah protokol jaringan untuk transfer file antara klien dan server. Beberapa aplikasi FTP server yang tersedia untuk Linux yaitu ada Pure FTPD, Pro FTPD, dan VS FTPD. Website-website besar yang sudah menggunakan VS FTPD adalah Red Hat, SUSE, Debian, FreeBSD, GNU, GNOME, dan kernel Linux. Baik, di sini sudah tersedia VPS Debian 9. Kita install VS FTPD-nya dulu. Oke, ini sudah terinstall. Kemudian ini kita jalankan perintah copy untuk membackup konfigurasi defaultnya. Jadi kalau ada kesalahan, kita bisa kembali ke konfigurasi sebelumnya. Kemudian kita buka konfigurasinya pakai nano. Kita cari write enable. Oke, ini kita aktifkan dengan menghapus karakter pagar hextag, lalu kita save. Kemudian kita restart service-nya. Oke. Sekarang kita uji upload file ke server. Masukkan IP server, username, dan password. Oke, sebelumnya saya sudah pernah login. Ini kita upload. Oke, berhasil mengupload file. Kalau kita cek, ini pakai user tadi. Oke. Jadi secara default masuk ke folder home. Oke. Nah, masalahnya yang ini masih bisa ke folder lain. Dia masuk ke folder user lain atau malah ke folder slash. Oke. Nah, untuk itu kita perlu konfigurasi chroot jail. Oke, kita konfigurasikan lagi. Kita cari chroot local. Nah, ini kita aktifkan. Lalu kita tambah supaya bisa upload file atau write, mengubah direktorinya. Oke, kita restart. Lalu kita login kembali, IP address, username, dan passwordnya. Oke,
Nah, di sini sudah bukan slash home slash nama usernya lagi, sudah terbaca sebagai root, yang tidak bisa kemana-mana lagi, sudah terkurung. Oke. Nah, sekarang ada local root. Nah, defaultnya kan tadi di folder home nih. Nah, sekarang kita bisa pindahkan ini. Misalnya secara default kalau login ke FTP server, sebenarnya dia login ke directory web misalnya, dan nama usernya. Oke, kita bisa set seperti itu dengan local root. Ini kita tambahkan di bagian baris paling bawah. Oke, ini $user, ini variabel environment akan mendeteksi user yang login. Oke, ini menyesuaikan user yang login apa dan masuk ke directory usernya. Oke, jadi kita siapkan dulu direktorinya. Nama usernya. Kemudian kita buat file untuk menandakan bahwa itu berada di www. Oh, ada yang kurang. Oke. Nah, kita restart lagi. Oke. Sekarang kita login kembali. Ini saya close dulu. Oke. Ini tetap tidak berubah, tapi ini sebenarnya sudah masuk ke directory www tadi tuh. Ini penanda file yang berbeda. Oke, jadi bisa kita buat seperti itu, dipindahkan foldernya. Selanjutnya aktifkan passive mode. Nah, ini defaultnya biasanya pakai aktif mode. Kalau aktif, kadang ini error violate directory listing. Oke, jadi kita coba aktifkan passive modenya. Untuk aktifkan, kita pasang opsi passive mode. Untuk nomor portnya ini tidak harus ini 190, 100 berapa nih? 10.100 dan 10.090. Ini tidak harus ya, bisa menggunakan port lain. Jadi port minimalnya dan port maksimal. Kalau aktif mode itu dia gunakan port random. Ini cukup di OK dan di restart. Lalu kita coba login, apakah tidak ada error? Oke, tidak ada masalah. Nah, di sini ada keterangan servernya ini insecure, doesn't support FTP over TLS. Jadi komunikasi antara klien dan server ini tidak terenkripsi. Jadi bisa saja ada yang merekam komunikasi data kita pada saat melakukan transfer FTP. Nah, itu kita bisa enkripsi dengan memasang SSL atau TLS. Nah, ini istilah baru dari SSL. Oke, yang pertama kita buat dulu SSL key.
enter. Country name Indonesia, misalnya ini apa nih, Sulawesi Selatan, kota Makassar. Oke. Ini dia membuat key-nya tersimpannya di sini. Oke. Sekarang kita tambahkan konfigurasinya. Ini kita langsung copy saja. Ini konfigurasi TLS-nya. Ini lokasi sertifikatnya, private key-nya juga. Ini menggunakan file yang sama. Oke. Kita tambahkan baris paling bawah. Coba saya cek. Ini agak error biasanya kalau pakai nano nih. Oh, ini kita nonaktifkan dulu. Ini karena sama konfigurasinya. Oke, lalu kita save. Setelah itu kita restart kembali. Pastikan tidak ada yang error. Kita cek statusnya. Oh, ada yang error. Coba kita cek lagi. Oke, konfigurasinya harus kita simpan di atas ini. Tadi kalau di bawah error dia. Kita restart, kita cek statusnya, udah jalan. Nah, sekarang kita coba login kembali. Nah, ini kalau sudah ada TLS-nya seperti ini. Ini tadi yang diisikan pada saat membuat key dan sertifikat. Oke. Kemudian oke. Kita coba upload file. Oke, sukses terupload. Jadi kira-kira seperti itu cara instalasi dan konfigurasi FTP server dengan VS FTPD di Debian 9. Sekian, selamat mencoba.